Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikan Trisanti, NPM 190305, 138, kelas 6C PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan edutainment berdasarkan analisis artikel jurnal yang berjudul Penerapan Konsep Edutainment dalam Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian edutainment, kemudian prinsip edutainment, pendekatan edutainment, dan juga aplikasi edutainment. Yang pertama ada pengertian edutainment. Nah, edutainment itu terdiri dari dua kata, yaitu education dan juga entertainment. Education yang artinya pendidikan, dan juga entertainment yang artinya hiburan. Dan dilihat dari segi bahasa, edutainment berarti pendidikan yang menyenangkan. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa edutainment adalah upaya yang dilakukan agar pembelajaran berlangsung secara nyaman dan juga menyenangkan. Prinsip edutainment. Prinsip edutainment menurut Suyadi 2010 adalah yang pertama, menjembatani proses belajar dan proses mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, dengan edutainment ini dapat sebagai jembatan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana kondusif dan menyenangkan yang didasari 3 asumsi. Yang pertama yaitu perasaan gembira. Nah, apabila perasaan gembira itu dimiliki anak, maka dapat mempercepat pembelajaran. Sedangkan perasaan negatif seperti rasa takut, tidak percaya diri, itu akan menghambat jalannya pembelajaran, bahkan dapat menghentikan pembelajaran. Yang kedua, jika seseorang menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu, maka akan menghasilkan lompatan prestasi belajar. Hal ini berarti jika nalar dan emosi anak dapat berjalan dengan baik, maka prestasi belajar anak juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, dapat mengakomodir gaya dan keunikan belajar siswa, sehingga belajar akan dapat berjalan secara optimal. Nah, dengan metode pembelajaran tepat yang dapat mengakomodir segala keunikan, gaya, dan belajar siswa, maka diharapkan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Yang ketiga, ada pendekatan edutainment. Nah, di sini disingkat dengan SAVI, yaitu somatik, auditory, intelektual, dan juga visual. Somatik, cara belajar ini adalah cara belajar yang menekankan pada aspek gerak tubuh atau belajar dengan melakukan dan berbuat. Nah, dengan cara belajar ini, maka anak lebih menekankan pada aspek melakukan dan juga berbuat, sehingga anak ditekankan untuk melakukan dan berbuat secara langsung, secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada pendekatan auditory. Nah, pendekatan ini merupakan cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran. Dalam penerapannya, kita bisa meminta siswa untuk menceritakan pengalaman yang telah dialaminya. Kemudian ada juga pendekatan visual. Nah, pendekatan ini dapat diartikan dengan belajar menggunakan indera penglihatan dengan cara mengamati dan juga menggambar. Yang keempat, ada pendekatan intelektual, yaitu cara belajar yang lebih menekankan pada aspek penalaran dan juga logika. Nah, dari 4 pendekatan ini,
dalam pembelajaran dilakukan secara terpadu, dan keempat pendekatan ini harus ada sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya ada aplikasi edutainment. Nah, aplikasi edutainment itu ada alat permainan edukatif outdoor dan juga alat permainan edukatif indoor. Alat permainan edukatif atau AP outdoor. Nah, aspek yang dikembangkan ada fisik motorik, emosional, kognitif, dan juga sosial. Fisik motorik dapat dilakukan dengan meminta siswa untuk beraktivitas seperti meluncur, berayun, mendaki, mengatur keseimbangan, dan juga merangkak. Nah, dengan melakukan aktivitas tersebut, maka diharapkan perkembangan fisik dan motorik siswa dapat berkembang. Yang kedua ada aspek emosional. Nah, aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan siswa untuk meningkatkan aspek emosionalnya antara lain dengan bermain rumah tangga, bermain sendiri, merawat diri sendiri, membuat musik, bermain dalam kelompok, menangani masalah, dan bermain peran. Nah, dengan melakukan beberapa kegiatan tersebut, maka diharapkan aspek emosional siswa dapat berkembang. Yang ketiga ada aspek kognitif, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dapat seperti mendengar, memecahkan masalah, mengamati, menggunakan perkakas, membuat sesuatu, mencocokkan, menjemputkan, dan juga mengidentifikasi. Nah, dengan cara misalnya memecahkan masalah, mengamati, maka siswa akan belajar untuk mengembangkan kecerdasannya atau pengetahuannya. Yang keempat, ada aspek sosial. Nah, aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan seperti bekerja sama memecahkan masalah, eksplorasi, berkelompok, berkomunikasi, berbagi, meniru perilaku orang lain, dan lain sebagainya. Nah, dengan melakukan aktivitas tersebut, maka diharapkan sikap sosial siswa dapat meningkat. Misalnya, ketika siswa belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka siswa akan belajar bagaimana cara yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada alat permainan edukatif indoor. Nah, di sini dengan dilakukan dengan main sensori motorik, main peran atau main simbolik, dan juga main pembangunan. Yang pertama, main sensori motor. Permainan ini memfusikan kelima panca indera anak peserta didik seperti perabaan, pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Nah, contoh beberapa alat permainan edukatifnya seperti buku bergambar, tamborin, pensil warna, krayon, dan spidol. Dengan alat permainan edukatif tersebut diharapkan sensori motorik anak dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, dengan cara main peran atau main simbolik. Nah, permainan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anak didik untuk berimajinasi, berinteraksi sosial, dan mengekspresikan pengalamannya. Contoh alat permainan edukatifnya berupa kostum berbagai profesi, perkakas berkebun, perkakas masak-masakan, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan alat permainan edukatif tersebut, diharapkan anak akan belajar untuk berimajinasi dan mengungkapkan ekspresinya atau perasaannya dengan baik dengan kegiatan yang positif. Kemudian yang ketiga ada bermain pembangunan. Nah, permainan ini yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan dan mewujudkan gagasan atau ide
ide yang ada dalam pikiran menjadi hasil karya. Nah, contoh alat permainan edukatifnya berupa puzzle dalam cetakan, puzzle gambar, menara balok, tanah liat, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan alat permainan edukatif tersebut diharapkan dapat mewujudkan gagasan atau ide anak menjadi sebuah karya. Nah, berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa bermain bagi anak usia dini itu sangatlah penting bagi perkembangan dan juga pertumbuhan anak. Oleh karena itu, proses perkembangan harus dikemas dengan tidak melupakan proses bermain sebagai aktivitas utama pembelajaran. Edutainment memiliki konsep utama proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Nah, beberapa penjelasan mengenai edutainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.